Perkenalkan, nama saya Bob Ala, NIM D0101181102. Salah satu mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Struktur Bangunan Gedung Kantor Kedinasan Lantamal 12 Mempawah. Tidak lupa sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Elvira MT, PhD, IPM, dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Faisal MT, dosen penguji utama saya, Ibu Insinyur Joko Lestiowati, MT, dosen penguji kedua saya, Bapak Gatot Setiabudi, STMT, dan tanpa bimbingan dari mereka, saya tidak akan dapat melaksanakan seminar proposal tugas akhir saya. Pada seminar proposal tugas akhir saya, pokok pembahasannya saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi perhitungan, dan yang terakhir adalah preliminary design. Yang pertama, pendahuluan. TNI Angkatan Laut berperan untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan fasilitas khusus yaitu kantor kedinasan. Kantor kedinasan merupakan tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan dinas baik administratif maupun sebagai pusat pelayanan masyarakat. Pada tugas kali ini terdapat perubahan yang dilakukan terhadap kondisi existing bangunan. Perubahan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir. Adapun perubahannya adalah tinggi bangunan yang awalnya 2 lantai diubah menjadi 8 lantai dan penambahan lift sehingga terjadi perubahan denah bangunan. Data yang masih sama dari kondisi existing adalah data penyelidikan tanah. Sebagian wilayah di Kalimantan Barat termasuk ke dalam wilayah gempa ringan hingga sedang. Oleh karena itu, beban gempa perlu diperhitungkan sesuai persyaratan yang ada. Gedung 8 lantai pada tugas akhir ini akan menggunakan sistem rangka pemikul momen. Data gedung pada tugas akhir kali ini adalah sebagai berikut. Struktur beton bertulang, jumlah lantai 8 lantai, panjang bangunan 45 meter, lebar bangunan 18 meter, tinggi lantai 4 meter, tinggi total bangunan 32 meter. Spesifikasi material yang digunakan, mutu beton 30 MPa, mutu baja ulir 420 MPa, mutu baja polos 280 MPa. Berikut adalah gambar denah lantai 1, denah lantai 2 hingga 8, denah lantai atap. Berikut adalah gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Berikut adalah rumusan masalah pada tugas akhir saya sebagai berikut. Apa saja dasar dan tahapan dalam perhitungan struktur gedung berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia? Bagaimana melakukan analisis struktur pada gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur? Bagaimana mengolah hasil analisis struktur ke dalam perhitungan struktur beton bertulang? Bagaimana merencanakan fondasi gedung bertingkat? Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir saya sebagai berikut. Memenuhi dasar dan tahapan dalam perhitungan struktur gedung berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia maupun mampu melakukan analisis struktur pada gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur, mampu mengolah hasil analisis struktur ke dalam perhitungan struktur beton bertulang, mampu merencanakan fondasi pada gedung bertingkat. Pada tugas akhir ini perlu adanya pembatasan masalah, yaitu mendesain elemen struktur seperti plat, balok, kolom, dan fondasi. Perhitungan fondasi tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya penurunan tanah dan anomali pada tanah lainnya. Melakukan perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur dengan bantuan program komputer. Perancangan dilakukan dengan menggunakan data gambar arsitektural gedung serta dan penyelidikan tanah pada gedung. Perancangan lift hanya menghitung kebutuhan lift dan beban lift. Sistem pembebanan yang digunakan pada tugas akhir saya yaitu
Sistem pembebanan vertikal terdiri dari beban mati dan beban hidup. Sistem pembebanan horizontal terdiri dari beban angin dan beban gempa. Persyaratan yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu 1. SNI 2847/2019 untuk beton struktur gedung bangunan. SNI 1727/2020 untuk beban minimum. SNI 1726/2019 untuk beban gempa. SNI 2052/2017 untuk baja tulangan beton. Pada tugas akhir ini dibagi menjadi 19 sebagai berikut. Selanjutnya tinjauan pustaka. Berikut adalah persyaratan yang spesifikasi material yang digunakan dalam tugas akhir ini. Berdasarkan pasal 19.2.1.1 SNI 2847/2019, mutu beton harus sesuai dengan kebutuhan pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan pasal 20.2.4 SNI 2847/2019, mutu baja tulangan ulir dan tulangan polos harus disesuaikan dengan kebutuhan tabel sebagai berikut. Terdapat 4 pembebanan pada tugas akhir ini, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin, beban gempa. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi pada bangunan. Berikut beban mati yang akan digunakan pada tugas akhir saya. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan fungsi dari atau penggunaan bangunan. Berikut beban hidup yang akan digunakan pada tugas akhir saya. Beban angin adalah beban yang bekerja tegak lurus bangunan. Beban angin diatur dalam pasal 26 sampai 31 SNI 1727/2020. Beban gempa adalah gaya lateral yang diakibatkan oleh getaran yang disebabkan gempa. Beban yang bekerja perlu dikombinasikan agar mendapatkan beban maksimum yang akan digunakan untuk desain. Berikut adalah persyaratan dan kombinasi pembebanan yang akan digunakan. Berikut adalah parameter yang diperlukan menentukan besaran beban gempa yang bekerja pada struktur sesuai dengan SNI 1726/2019. Terdapat 4 kategori risiko berdasarkan jenis pemanfaatan struktur. Bagi berikut. Berikut adalah faktor keutamaan gempa berdasarkan kategori risiko bangunan. Terdapat 6 kelas situs, yaitu situs A hingga F berdasarkan data penyelidikan tanah. Perhitungan spektrum respon desain diatur dalam pasal 6.1 hingga 6.4 SNI 1726/2019. Berikut adalah gambar grafik spektrum respon desain. Berikut adalah gambar peta transisi periode panjang wilayah Indonesia. Berikut adalah tabel untuk menentukan kategori desain seismik berdasarkan nilai SDS, nilai SD1, dan kategori risiko bangunan. Akan diambil nilai tertinggi di antara kedua tabel. Sistem struktur pemikul gaya seismik akan difokuskan pada sistem rangka pemikul beton bertulang, pemikul momen biasa, menengah, dan khusus. Persyaratan sistem rangka pemikul momen diatur dalam pasal 18.3 hingga 18.8 SNI 2847/2019. Terdapat 5 tipe ketidakberaturan horizontal pada bangunan sebagai berikut.
Terdapat 5 tipe ketidakberaturan vertikal pada bangunan sebagai berikut. Faktor redundansi diatur dalam pasal 73.3.4 SNI 1726/2019. Faktor redundansi diizinkan sama dengan 1 untuk hal-hal berikut ini. Terdapat 3 metode analisa berat seismik efektif struktur harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Terdapat 3 metode analisa beban gempa berdasarkan kategori desain seismik dan karakteristik struktur yang diatur dalam tabel sebagai berikut. Berikut adalah persyaratan dan rumus untuk menghitung gaya geser dasar seismik. Berikut adalah persyaratan dan rumus untuk menghitung periode fundamental struktur. Berikut adalah rumus untuk menghitung distribusi gaya seismik latar beban gempa. Berikut adalah rumus untuk menghitung faktor pembesaran momen torsi tidak terduga akibat beban gempa pada struktur. Simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin, seperti pada tabel sebagai berikut. Pengaruh P delta tidak perlu diperhatikan bila koefisien stabilitas sama dengan atau kurang dari 0,1 berdasarkan persamaan berikut. Plat lantai dibagi menjadi 2 jenis, yaitu plat lantai 1 arah dan 2 arah, yang diatur berdasarkan persamaan sebagai berikut. Tabel minimum plat tebal minimum plat lantai 1 arah dan 2 arah diatur dalam tabel sebagai berikut. Tinggi minimum balok non prategang diatur dalam tabel sebagai berikut. Terdapat 3 desain penulangan balok, yaitu penulangan lentur, geser, dan torsi. Kekuatan tekan aksial minimum kolom PN tidak boleh melebihi PN max sesuai tabel 2.29. Nilai PO dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah tabel kekuatan aksial maksimum berdasarkan komponen dan tulangan transversal yang digunakan. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan pondasi. Berikut adalah lebar maksimum dan minimum tanjakan dan injakan anak tangga berdasarkan SNI 03 1746 2000. Selanjutnya metodologi perhitungan. Berikut adalah diagram alir perhitungan struktur pada tugas akhir ini, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan, melakukan perancangan awal dimensi komponen struktur, selanjutnya membuat pemodelan struktur pada aplikasi analisa struktur, memodelkan beban-beban yang bekerja pada struktur, selanjutnya melakukan pemeriksaan perilaku struktur. Jika kontrol memenuhi syarat, maka gaya dalam yang didapat dari aplikasi analisa struktur bisa digunakan untuk desain tulangan dan pondasi. Selanjutnya preliminary design. Berikut adalah perencanaan awal dimensi balok berdasarkan tinggi minimum balok. Digunakan 2 dimensi balok, yaitu 300 x 600 mili untuk balok utama dan 250 x 500 mili untuk balok anak. Berikut adalah gambar rancangan dimensi balok. Berikut adalah perhitungan untuk menghitung tebal minimum plat lantai 2 arah. Asumsi awal yang digunakan adalah tebal asumsi awal yang digunakan adalah 110 mm. Berikut perhitungan untuk menghitung nilai alfa.
Di, dikarenakan nilai alfa FM lebih dari 2, maka digunakan persamaan sebagai berikut dan didapat tebal minimum balok sebesar 102,331 mm, sehingga tebal asumsi boleh digunakan, yaitu 110 mm. Berikut adalah gambar rancangan dimensi plat. Dalam menghitung dimensi kolom digunakan metode tributary design area, metode tributary area untuk mendapatkan beban aksial yang bekerja pada kolom yang ditinjau. Berikut adalah besar beban yang bekerja pada kolom yang ditinjau. Berikut adalah letak kolom yang ditinjau pada struktur. Dimensi kolom yang digunakan adalah 500 x 500 mm. Setelah dilakukan perhitungan dimensi minimum yang diperlukan sebesar 444,898 mm, sehingga dimensi kolom 550 mm dapat digunakan. Berikut adalah perancangan tangga dengan dari perhitungan didapat tebal minimum anak tangga sebesar 137,813 mm, sehingga digunakan tebal anak tangga sebesar 150 mm. Berikut adalah perhitungan untuk menghitung kebutuhan lift dan didapat diperlukan 2 buah lift. Berikut adalah tabel spesifikasi lift dan denah dan potongan lift. Menentukan kategori desain seismik, berikut data penyelidikan tanah yang digunakan. Selanjutnya menghitung nilai tahanan penetrasi standar sebesar 3,58. Dari nilai tersebut berdasarkan tabel, maka dapat diklasifikasikan dalam kelas situs SE. Gedung perkantoran termasuk dalam kategori risiko 2. Berikut nilai SS sebesar 0,1272 G yang didapat dari rsa.ciptakarya.pu.go.id. Berikut ada nilai S1 sebesar 0,0475 G yang didapat dari rsa.ciptakarya.pu.go.id. Berdasarkan nilai SS dan S1 dan kelas situs, maka didapat nilai FA sebesar 2,4 dan FV sebesar 4,2. Berikut perhitungan SMS dan SM1 yang digunakan untuk mendapat nilai SDS sebesar 0,204 G dan SD1 sebesar 0,133 G. Berdasarkan nilai SDS, SD1 dan kategori risiko bangunan, maka kategori desain seismik dapat diklasifikasikan dalam kategori desain seismik C. Berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk kategori desain seismik C.
Berikut alat perhitungan untuk menghitung respons spektrum gempa. Berdasarkan kategori desain seismik. Berikut adalah gambar kurva respons spektrum gempa dari perhitungan sebelumnya. Berikut adalah tabel rekapitulasi perhitungan respons spektrum gempa. Berdasarkan kategori desain seismik C, maka digunakan sistem pemikul gaya seismik, yaitu rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Berdasarkan kategori desain seismik C, analisa beban gempa yang digunakan adalah analisa gaya lateral ekuivalen. Berikut yang dapat saya paparkan dalam proposal tugas akhir saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.